Teman-teman nih, biasanya kan kalau di pameran, di sebelahnya Toyota Yaris Cross ini ada angka 31 km per liter. Yes, itu adalah konsumsi bahan bakar dari mobil ini. Tapi pertanyaannya adalah, gimana sih supaya Toyota Yaris Cross itu bisa dapat angka segitu? Nah, kali ini kami akan membocorkan seperti apa caranya supaya mobil ini bisa seirit itu. Ini dia jawabannya. Guys, sebelum jawab pertanyaan tadi, tahun 2026 ini masih worth gak sih Bang beli Toyota Yaris Cross? Oke, 2026 beli Toyota Yaris Cross ya. Oke, pertama kita ngomongin dari desainnya dulu ya. Ini untung aja nih Toyota Indonesia dia pakai yang basisnya Daihatsu ya atau DNGA. Jadi sebetulnya kan Toyota Yaris Cross itu di Eropa sudah ada yang dijual, tapi kan secara desain dia memang desainnya lebih kecil, lebih compact, lebih sempit gitu ya. Dan ini memang yang lebih cocok untuk masyarakat Asia, apalagi di Indonesia gitu kan. Jadi emang secara desain, dia tampilannya ya, dia pakai body kit, ini kan versi yang paling tingginya. Jadi dia ada tambahan body kit, lalu secara desain juga dia tarikan garisnya tuh yang tajam-tajam, ini yang memang orang Indonesia banyak yang suka nih Bang, gitu. Dan kalau kita ngelihat secara dimensi juga kan ini dia lebih besar dibandingkan versi yang Toyota Yaris Cross versi Eropa ya. Jadi itu pengaruh juga ke bagian dalamnya supaya itu juga lebih sempit ya kan. Kalau yang versi Eropa itu kan emang bagian belakangnya itu cukup sempit gitu kan. Kalau yang ini mungkin bisa diterima, tapi ya ini kan sebetulnya udah di 2026. Ini launching pertama tahun 2023 sekitar kuartal kedua lah ya, sekitar bulan Mei. Dan kayaknya nih di IMS nanti ini akan ada versi festive dari si mobil Toyota Yaris Cross ini. Kita tungguin aja nih, kira-kira ada nggak ya? Karena memang Toyota itu di IMS nanti akan menghadirkan 3 mobil elektrifikasi, ya kan? Dan kalau kita ngelihat berkaca pada Peero 2 yang ada di Malaysia, yang basisnya sama dengan si Toyota Yaris Cross ini, dia secara desain memang sudah berbeda dibandingkan versi yang ini, gitu. Terus juga ya, secara fitur, kalau kita ngelihatnya memang ini juga cukup lengkap, ya artinya dia ADAS-nya sudah ada, kamera 360 sudah ada, meskipun kamera 360-nya dia masih kalah lah dibandingkan mobil-mobil Cina yang sudah full HD, sehingga kejernihan untuk si layarnya itu jadi lebih bagus. Kalau ini dia, kalau malam hari sih terutama agak-agak buram seperti itu. Terus ya kalau kita ngelihat di sini ada versi yang warnanya udah two-tone, jadi warna putih dengan warna hitam, ini juga yang versi paling tingginya. Dan kalau teman-teman lihat di sini ya, ini sebetulnya plastik teman-teman. Jadi si roof rail-nya ini dia bukan buat crossbar yang model jepit kayak gitu, dia nggak bisa dipakai, jangan salah. Tapi dia tetap bisa pakai crossbar. Caranya gimana? Nah, di sini tuh kayak ada penutupnya gitu ya. Jadi ini harus dibuka dulu teman-teman. Dia ada 2 kanan kiri, belakang pun ada juga 2 gitu ya. Jadi ini dibuka dulu, nanti crossbarnya dipasang di bagian sini. Jadi teman-teman tetap bisa pasang crossbar di Toyota Yaris Cross, meskipun si roof rail-nya ini ala-ala. Bang, memang Bang, bentuk belakangnya tuh seksi banget Bang. Gue paling suka desain belakangnya nih Bang. Udah nih langsung. Oke, jadi emang secara tampilan belakang ya, dia seksi dan baik lagi. Memang secara desain ini lebih bisa diterima lah ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan ya, kayak ductile yang ada di sini sebetulnya ini tambahan ya. Ini paket aksesori resmi dari Toyota. Jadi sebetulnya kalau aslinya ini nggak dapet ya. Dan yang menarik adalah fiturnya ini yang paling saya suka ya. Jadi dia kalau mau buka bagasi, karena dia udah power tailgate, dan kita tinggal ngayunin kaki aja. Jadi dia ada kick sensornya sehingga kita nggak usah repot-repot lagi kalau mau bawa barang atau masukin barang yang kita lagi bawa berat nih ya kan. Mencet-mencet tombol kan akan susah ya. Jadi kita main taruh aja. Dan untuk nutupnya juga gampang. Oke, dia langsung nutup secara otomatis. Jadi emang praktis banget, asalkan jangan lupa anak kunci tetap harus di dekat kita atau ya setidaknya masukin di dalam kantong, ya kan? Nah, kalau di bagian dalam ya teman-teman ingat-ingat dulu nih, ya kan, secara desain seperti apa. Siapa tahu nanti ada facelift ya, teman-teman jadi tahu apa aja yang berubah di mobil ini. Jadi yang saya suka juga di dashboardnya, dia kan arahnya tuh nggak lurus ke
belakang gitu ya, dia tapi agak sudutnya miring ke arah pengemudi. Karena apa? Ya supaya si pengemudinya bisa dengan gampang ya, istilahnya driver oriented gitu ya. Jadi dia bisa dengan gampang untuk akses ininya, pun begitu dengan tombol-tombolnya, dan bahkan dia seperti ada pemisah antara ruang kokpit dengan si penumpangnya, supaya nggak usah yang ya udah namanya driver kan dia punya kendali penuh akan si mobilnya. Jadi untuk tombol-tombol semuanya itu bisa dioperasikan dengan mudah dari si pengemudi. Dan ini adalah varian yang hybrid, tentunya teman-teman, dia dengan tombol yang warna biru di sini ya. Jadi untuk tombol start stop-nya dia berwarna biru, dan dia sudah parking brake elektris lengkap dengan auto hold. Lalu juga dia ada apa namanya di sini wire charger. Itu dia. Jadi kita ngecas ya handphonenya, asalkan bisa wire charger tinggal taruh di sini. Tapi kalau nggak mau ngecas juga sebetulnya bisa. Jadi di sini ada tombol powernya ya. Kalau kita mau naruh doang nggak sambil ngecas, itu juga bisa. Karena kan kalau kita ngecas wireless itu biasanya lebih cepat panas kan si handphonenya. Terus dia juga ada aksen-aksen ya warna biru di sini, ya kan. Terus ada panel-panel soft touch di bagian tengahnya, meskipun di bagian atasnya ini masih panel-panel keras ya. Ya emang biasanya Toyota dia menyematkan nggak semuanya si panel soft touch, karena itu tadi lebih ke durable-nya atau durabilitas dia ketika pemakaian jangka panjang. Terus juga joknya dia pakai yang warna biru aksen-aksennya karena dia hybrid, meskipun dia sebetulnya masuk dalam ranah GR ya, karena di sini juga tetap ada Gazoo Racing-nya, si bordiran di bagian headrest-nya. Terus juga kompartemen di bagian tengahnya ini juga sebetulnya dalam ya, cukup dalam. Tapi ketika dibutuhkan, kita misalnya bawa kopi atau cup kopi yang pendek gitu, kan nggak mungkin kita sampai dalam gitu. Ini tinggal diturunin aja, kita bisa dengan gampang ini. Jadi kita naruhnya lebih gampang, ambilnya juga aksesnya jadi lebih mudah. Nah, sekarang balik lagi pertanyaan tadi. Gimana sih caranya supaya mobil ini bisa konsumsinya bisa di atas 30 km per liter? Langsung aja nih, kita jalanin. Nah teman-teman, jadi Toyota Yaris Cross ini dia kan pakai mesin 1500 cc ya. Dia pakai mesin 2NR VEX kodenya. Dia untuk tenaga mesinnya di 90 dk dengan torsi 121 Nm. Dan untuk motor listriknya dia ada di 79 dk dengan torsi 141 Nm ya. Jadi emang kalau secara akselerasi ini dia cukup enak nih, karena torsi dari motor listriknya cukup besar kan. Jadi misalnya kita kick down aja tuh, langsung berasa enak ya kan. Dan ya bener banget untuk akselerasi dari 0 ke 100 dia di angka 11 detik. Artinya memang kalau dibandingkan mobil-mobil sekelasnya yang small SUV, dia udah cukup oke sih ya. Dan kalau dibandingkan yang memang kalau di kelas ini kan banyak banget nih, ada yang full ICE, ada yang sudah hybrid juga. Hybridnya pun ada yang paralel ya kan, seperti di Honda, di Yaris gitu kan. Ada yang mesin ICE tapi udah turbo gitu. Dan akselerasi di mobil ini 11 detik itu udah cukup oke sih. Dan yang paling penting adalah soal konsumsi bahan bakarnya di angka 31 km per liter itu di rute dalam kota teman-teman ya. Dan tadi kan pasti pertanyaannya gimana sih dapetin angka 31 km per liter itu? Oke, nah ini bocorannya nih teman-teman. Jadi sebelum pengetesan itu, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, dari ban. Ban itu, tekanan angin pada ban harus sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Biasanya ada di pintu kan. Nah itu jadi harus sesuai. Kalau misalnya dia lebih keras, itu pengaruh ke konsumsi bahan bakar bisa lebih irit. Sementara kalau dia lebih kempes, itu bikin lebih boros. Jadi memang itu harus sesuai banget. Yang kedua, bahan bakarnya juga harus sesuai. Jadi kalau bahan bakar di sini kan RON-nya minimum 92. Artinya kalau di Pertamina itu dia kan ada Pertamax ya, yang dia punya teknologi Pertatek, yang memang secara teknologi dia bisa bikin ruang bakar itu jadi lebih bersih, konsumsi bahan bakar bisa lebih efisien. Jadi memang harus sesuai dulu nih. Nah yang ketiga adalah kondisi baterai. Nah, kondisi baterai itu harus dalam kondisi full dulu teman-teman. Jadi biasanya kalau kita di lalu lintas harian itu,
jarang banget kondisi baterainya itu full ya. Biasanya paling cuma setengah. Nih kita bisa lihat di Energy Flow nih kondisi baterainya ada berapa. Kalau sekarang ada di 4 bar dari 8 bar. Jadi gimana sih caranya supaya baterainya itu bisa penuh? Karena kan ini nggak bisa ngecas dari eksternal kan, iya kan? Jadi memang harus memanfaatkan energi regeneratif. Nah, jadi bisa aja misalnya kita nyari turunan, misalnya ke parkiran dulu nih yang tinggi, ya kan? Terus habis itu kita manfaatin turunannya, ya kan? Dari situ nanti baterainya kan sudah sampai bawah, udah penuh tuh. Baru kita reset si MID-nya. Jadi itu juga bisa jadi salah satu cara yang cepat untuk mengisi si baterainya. Terus juga yang pasti dari kecepatan rata-rata di 22 km per jam. Nah, ini banyak orang awam, gimana emang kita jalan terus 22 km per jam gitu kan secara konstan. Nah, ini yang salah kaprah. Biasanya itu kalau 22 km per jam itu kita paling kecepatan itu kombinasi ya. Misalnya di kemacetan atau di lampu merah, kan kita berhenti kan. Itu kecepatannya bisa turun. Sementara untuk naikin kecepatan, kita mungkin bisa di jalan bebas hambatan atau jalan yang kayak di BSD ini kan jalannya banyak yang kosong ya. Jadi kita bisa naikin lagi kecepatan rata-rata. Tapi kita memang harus memanfaatkan yang namanya alat ukur seperti GPS itu yang punya kecepatan rata-rata. Kalau di sini kan memang kita nggak bisa kebaca kecepatan rata-ratanya berapa, kecuali kalau kita sudah berhenti, matiin mobil, baru kelihatan tuh, oh ini konsumsi bahan bakar segini dengan kecepatan rata-rata segini gitu. Jadi itu hal-hal yang emang harus diperhatikan. Jadi dia bisa dapat 31 km per liter. Jadi emang bedanya antara mobil hybrid sama mobil PHEV itu cara ngetesnya beda ya. Kalau di hybrid, kita harus memanfaatkan segala potensi yang ada di mobil ini. Misalnya baterainya, ini kan 0,7 kWh, harus kita penuhin dulu. Udah gitu ada mode berkendara, misalnya ada di Eco. Ya kan, kita harus manfaatin Eco. Lalu juga untuk temperatur, kita misalnya set di 20 gitu ya. Kita set di 20, jadi jangan yang terlalu panas banget, ya kan? Atau juga jangan yang terlalu dingin ya. Jadi kita ya sesuaikan dengan suhu yang kita inginkan. Nah, itu dia teman-teman. Jadi beberapa hal yang memang harus diperhatikan gimana caranya supaya mobil ini bisa irit seefisien itu. Tapi balik lagi tadi kalau ke PHEV, caranya gimana? Beda ya. Kalau PHEV kan baterainya gede, bisa sampai 30 kWh misalnya. Nah, kalau ngetes PHEV, ya, kita itu misalkan kita jarak pengetesannya 50 km nih. Kalau PHEV-nya dengan kondisi baterai penuh, dia range-nya bisa 100 km dengan EV, ya udah dia kan bisa sama sekali nggak pakai si mesin bakarnya kan. Jadi dia manfaatin si motor listriknya aja. Nah, kalau saya di PHEV itu kan biasanya ada range-nya tuh. Jadi kita sebisa mungkin range-nya harus 0, atau kemarin saya sempat ngetes Gilistara ya. Itu kan dia di range-nya 0 dengan kapasitas baterai di 25% gitu. Jadi emang beda nih cara pengetesannya antara mobil hybrid sama mobil PHEV gitu teman-teman. Itu dia bocorannya. Nah, itu dia teman-teman jawaban kenapa si Toyota Yaris Cross ini bisa mencatatkan angka 31 km per liter ya. Tapi sekarang ternyata sudah ada facelift-nya. Seperti apa bedanya? Ini dia. Tahan dulu berapa. Oke. Ser. Nah kan, 31 km per liter untuk konsumsi bahan bakarnya. Dan ternyata teman-teman ini bukan varian facelift, tapi ini varian baru ya. Tadinya kalau yang hybrid itu hanya tersedia untuk varian S dan SGR. Kalau sekarang tipe G ini juga ada yang varian hybridnya. Dan mungkin buat teman-teman yang nggak terlalu suka yang body kit yang terlalu lebay gitu ya, terlalu banyak. Ini ada varian yang lebih simple nih, tanpa body kit ya. Jadi bumpernya dia lebih minimalis, pun begitu dengan bagian belakangnya. Paling bedanya kalau dibandingkan sama yang sudah ada, tipe S atau yang GR itu, bagian dalamnya sih, dia belum tersedia untuk jok kulit. Jadi materialnya masih fabric, dan yang pasti dia belum ada Toyota Safety Sense-nya. Dan yang paling menarik nih, adalah soal harganya. Karena kita bisa dapat Toyota Yaris Cross varian hybrid dengan harga di bawah 400 juta. Lebih tepatnya, harga dari mobil ini adalah 399 juta. Gimana?
Menarik ya buat teman-teman? Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.